Gimana progresnya? Oh ya, belum saya izinkan share screen ya. Ya, Pak. Oke, udah saya izinkan. Ya, Pak. Kalau untuk progres TA-nya, Pak, kalau untuk analisa sungainya udah selesai dan sekarang sedang tahap penulisan bab 4 bagian hasil kan. Hmm. Tapi kalau untuk danaunya itu kemarin tuh Kiki bingung Pak setelah yang nonton yang Pak Steve itu karena kondisi kondisi danau yang di Pak Steve sama yang di Kiki itu ternyata berbeda Pak. Eh, ya, coba dilihatin dulu gimana kondisi danaunya Oh, di bagian mana itu. eh, kan ini muncul Pak. I, Kan ya ini ini kan untuk rivernya ya. Untuk danau sendiri gimana sih? Wah, saya apa Pak? agak lupa ya. Ya menggambarkan posisi sungai dan danau. Nah, kalau ini muncul nggak ya Pak? Ya, Eh, tapi ini Lansat. tentang kerapatan sungai dan sebagainya itu. Oh, bukan. Oh, bentar Pak. Salah share. Nah, ini Pak. Muncul Pak. Iya. Nah, kalau kan ini Landsat di tahun 91 sama di 2001. Yang danaunya itu sendiri di sini, Pak, yang ini. Mm-mm. Kayak gitu, Pak. Terus tuh di beberapa paper itu kalau untuk dia analisis morfometri danau, mereka kebanyakan apa, Pak, melakukan pengukuran debit dan kedalaman danaunya kayak kayak gitu, Pak. Jadi agak bingung gitu. Eh, Enggak, pertama kan yang pasti itu kan evolusi danaunya dulu ya. Di Oh, tahun sebenarnya yang mm-mm. yang kemarin kalau hasil dari apa namanya Pak? Yang Pak Steve itu sebenarnya lebih lebih banyak di morfometri sungai. Nah, danau yang tiga danau yang ada di dekat sungai itu tuh bukan hasil dari bukan kayak mana ya Pak? Posisinya bukan kayak gini Pak. Danaunya itu bukan bersamaan dengan sungainya. Hmm. Ya, gini, yang saya minta Kiki apa namanya diskusikan itu kan sebetulnya bukan prosesnya ya, karena tentu akan berbeda. Saya juga ngikutin. Ya, nah, yang mau dijelaskan itu kan proses pembentukan danaunya itu dan potensi ke depannya ya. Hmm, Oke. Kalau dilihat dari ini kan, kalau saya kasih gambar ini kan satu ya. Ini kan. iya, Terus ini di mana nih? yang ini Pak. Oke, ini berarti dua ya. Berarti posisi danau itu kan adanya di sini ya. Iya, Oke. Nah, pertanyaan pertama yang Kiki jelaskan kan kenapa muncul danau ini. iya. Ini kenapa gitu kan? Mm-mm. Berarti ini kan dari proses penambangan kan? Iya, Oke. Ini kan muncul dari proses penambangan yang kemudian ini jadi danau kan? iya Pak. Kalau saya lihat ini, kalau ini kan berarti kan tiga ya. Ini kan tiga ya. Ini Iya, empat. Ini kan ini ya, iya Pak. patu ini kan. Dan ini kan juga sisanya itu kan masih, nah ini kan, ini juga air kan kalau lihat dari citra itu kan. Iya, iya. Jadi di situ memang ada dua danau Pak.
Hmm. Oke. Ini ada dua danau kan. Nah, yang jadi objek wisatanya yang mana? Yang tiga ini. Yang 3 sama yang 2 itu, tapi yang 2 sekarang memang lagi ditutup sama polisi, Pak. Hah? Lagi nggak dibuka. Dua tuh ini. Empat Ya, maksudnya. yang empat. Maaf, Pak, salah. Oke. Dua dan 3 empat. dan 4. Ya, sorry, tiga. Berarti kan tiga dan empat yang sekarang apa? Nah, pertanyaan, oke ya. Oke. Pertama ini di bulan yang sama tidak citranya? Oh, iya, Pak, ya. Ya, karena apa? Kalau kita lihat ini, kita terus 5 ya. Hmm. Oke. Yang ini kan lebih terlihat ya hitamnya. Berarti kan kalau definisi dari citra ya. Oke, artinya ini kan lebih berair dibandingkan dengan yang ini kan. Hmm. Ini kalau ini A, ini B ya. Ya. Di B ini di bulan yang sama ternyata lebih terlihat lebih banyak air dibandingkan eh, di A ya. Hmm. Oke, nah kemudian dari kondisi itu ya, berarti kan dilihat curah hujannya nih. Iya. Ya, kalau dia curah hujan lebih basah itu sesuatu yang wajar ya, karena memang berarti dia lebih berair ya. Tuh. Nah, eh, kemudian kalau kita bicara evolusi ini kan tidak mungkin lagi terevolusi karena jadi dijelaskan proses pembentukan danau ini sendiri. Kalau dapat series lensnya sebetulnya bisa jadi lebih bagus ya. Apa, Pak? Series lensetnya. Hmm. Pertanyaannya kan kapan danau ini mau terbentuk? Iya. Nah, itu kan bisa dilihat dari series ya. Kan Seri. 2020 itu produk akhir yang muncul sekarang kan. Uh-uh. Nah, sebelum itu ini kan penambangan katakanlah jadi mau nggak mau Kiki mesti ngelihat historisnya ya. Tapi ya Iya. tidak harus setiap tahun. Jadi misalkan 91 terus ada lagi berapa nih? 9 lebih bagus kan 92 ya terutama eh, katakanlah di sini 10 tahun terakhir ya. Hmm. Ini kan dari 2011 ke 2021. 2021 ya. Nah, Ya. ini tambah lagi aja seriesnya. Oh, Jadi iya, Pak. ya nanti analisanya itu ya dari time series ini karena kan sebetulnya danau buatan ya. Hmm. Danau buatan Antropogen. yang tadinya dari bekas sisa tambang kan. Hmm. Nah, kemudian disimpanlah menjadi dianggap masyarakat sebagai objek wisata kan. Jadi yang Kiki lihat itu sebetulnya proses land use change-nya, perubahan lahannya kan. Iya. Nah, setelah perubahan lahan itu nanti baru ke fungsi danau ini ya. Cuman kan masalahnya gini, kalau yang di tempat Pak Steve itu kan akan digunakan sebagai cadangan air ya. Karena dia danaunya danau alami ya. Nah, Hmm. sementara kan kalau danau yang Kiki ini kan sisa tambang ya. Iya. Yang bisa jadi kandungan Fe-nya masih tinggi. Jadi ini kan masih harus ada air asam tambang kan. Hmm. Nah, itulah yang kemudian kenapa ini ditutup gitu kan. Iya. Jadi salah satu nanti yang menjadi isu adalah potensi air asam tambang ini sendiri ya terhadap keselamatan ini tadi, keselamatan wisatawan itu sendiri. Gitu. Jadi ini poin pertama ya, historinya dulu ya. Ya, Story dari terbentuknya danau yaitu yang dibahas. per, Kemudian per 5 tahun apa per berapa tahun, Pak? Nanti yang paling ideal gini Ki, yang paling terlihat signifikan ya. Jadi misalkan 91 begini, 92 masih begini ya nggak usah dibahas setiap tahun. Oh, iya, Pak. Gitu. Tapi misalnya ini tambang ini tutup tahun berapa? Oh, masih buka sampai sekarang, Pak. Cuman Yang, mungkin yang di mana yang ya, masih buka? yang di lingkaran 4, 3 3 itu masih buka, Pak.
tapi agak ke selatannya. 3 ini sekarang ini maksudnya yang dibuka itu. Ya, iya, sama yang posisi di danaunya itu juga sebenarnya masih dibuka sama mereka. Oke, jadi ada kemungkinan luasnya jadi begini misalkan. Iya. Nah, kalau memang luasnya akan berubah jadi seluas ini, maka bahasanya kan sebetulnya kepada nggak bisa masuk juga ya. Kalau yang 4-nya udah ditutup. 4 itu nggak ada lagi, Pak. 4 udah ditutup. Nah, berarti kan peluang danau ini kan bisa lebih besar ya. Tapi tadi yang permasalahan ada air asam tambang ini kan. Oke, jadi yang pertama itu histori sampai danau ini menjadi sampai lokasi tersebut menjadi danau ya. Jadi danau. Kemudian yang kedua, ketika akan dikembangkan jadi tempat wisata, maka masalahnya di air asam tambang kan. Oke. Nah, air asam tambang ini air sungainya kemana? Ke utara atau ke selatan kali ini? Ke selatan, Pak. Ke sini. Di sini ada penduduk atau tidak kira-kira kita kan? Karena kan berarti kan sekarang posisi danau ini kan terhubung ke sungai. Iya, enggak? Di sungai. Jebol, Nah, Pak. kenapa? Jebol sama sungainya. Jebol sama sungainya. Artinya kan kalau di teori penambangan kan harusnya nanti kita lihat lagi ya. Si perusahaan tambang ini dia harus punya kolam apa istilahnya ya? Kolam penampungan air limpasannya ini. Itu yang disebut, harus saya lupa ya, PTB itu kan punya beberapa kolam namanya. Coba cari lagi aja. Nah, kalau begitu justru kondisi si danau ini, dia kan mengeluarkan air asam tambang kan. Nah, air asam tambang ini justru akan berbahaya pada ke bagian hilirnya ini. Tuh. Itu kira-kira. Nah, itu juga dibahas gitu ya. Ya mungkin masyarakat lihat ke situ karena pemukiman di mana sih? Di situ sebenarnya pemukiman semua juga, Pak. Di sepanjang sungai itu pemukiman. Yang paling banyak ini ke Makeri ke utara. Ini apa sih namanya kemarin? Ya, itu salah satunya kira-kira gitu. Jadi 2 poin itu aja yang dibahas ya. Karena pengembangannya ini kan ya masyarakat di situ karena memang ada ini aja, ada kolamnya itu aja kan. Jadi justru saat ini si kolam ini berbahaya terhadap air asam tambangnya itu, nggak bisa digunakan ya sebagai tempat wisata yang aman, masih belum aman gitu kan. Ini sama dengan penggunaan kalau di Belitung itu kelapa kampit ya, bisa dilihat ya. Jadi geosite-nya kelapa kampit ya itu menggunakan bekas open pit-nya ya tambang timah ya di situ. Kemudian ada, jadi kalau yang ketiga nanti kalau mau melihat penggunaan ya, ini kan bekas open pit ya. Open pit menjadi objek wisata itu bisa melihat dari bagaimana si kelapa kampit ini di manage. Ini contoh studinya ya. Lihat aja di geosite-nya di Belitung. Itu kira-kira. Gimana? Jadi kalau untuk air asam tambang itu berarti Kiki analisa ini lagi gitu, Pak. Sebetulnya gini, di lab di lab hidro itu kan punya alat FE aja, nggak usah semua parameter ya. Kalau mau ngelihat betul-betul, jadi ya ini kan dekat kampung Bukit juga ya. Ya. Jadi uji kualitas airnya ya, uji fisiknya dari pH aja ya. Oh iya. pH-nya itu di hulu, di danau sama di hilir. Gitu.
Jadi kalau melihat ya, yang pasti kalau di hulu misalkan ambil di 2 titik apa 3 titik, kemudian di danaunya ya, cuman boleh masuk atau enggak nih. Kemudian pas keluar danau sama berapa agak jauh lah dari danau tersebut, itu nanti bisa dilihat kadar pH-nya. Gitu. Jadi Iya, Pak. kalau di hulu kan secara teori dia tidak terpengaruh oleh air asam tambang ya. Hmm. Tapi kalau ke hilir ya tadi karena memang dia ada faktor tadi kemungkinan besar akan ada pengaruh dari asam tambang tadi. Itu Iya, Ki. Pak. Hmm. Jadi itu nanti kan pengembangannya itu tadi seperti kelapa kampit ya, yang bekas open pit mining yang kemudian dijadikan objek wisata di Belitung itu. Di googling aja kelapa kampit apa namanya geosite ya. Iya, Pak. Oke. Jadi Oke. kalau untuk sungainya tadi cukup untuk analisa sungainya tuh Nah, kalau nggak dilihat kayak dari gitu. sini kan perubahan kayak kalau melihat analisis sungainya, maka yang dilihat itu oke. Dengan posisi danau ini, maka ini sebetulnya sedimentasi akan semakin tinggi kan. Hmm. Nah, kalau yang tadi gambar ini kan tidak banyak berubah ya. Enggak, Pak. Enggak. Memang enggak terlalu signifikan. Nah, itu berarti kan begitu kegiatan morfologi sungai tidak banyak berubah, ya artinya posisi si danau ini ya saat ini tidak merubah pola sedimentasi. Itu. Jadi secara kalau tidak salah di alat kita juga ada turbidity ya. Jadi yang simpelnya gini, alat itu dipinjam aja ke Bu Nani, saya sampaikan. Semua parameter yang bisa diukur itu bisa, itu parameter fisik soalnya. Yang hanya pH ya. Ya. Marcel kemarin pakai ini kan. Ya. Marcel pakai ini, tapi Kiki nggak usah pakai analisis tambahan, cukup itu aja, cukup fisikal aja kan. Karena yang dilihat Ya. kan kalau Marcel kan untuk air minum kemarin ya. Mm-mm. Kalau Kiki kan nggak sampai untuk air minum kan, hanya melihat pengaruh terhadap pH airnya itu kan. Iya, Pak. Karena bisa jadi begitu airnya masuk ke sungai dari pengenceran pH-nya juga tidak berubah ya, bukan tidak berubah, ya tidak berubah ya. Hmm. Jadi misalkan pH danau ini 2 ya, tapi Ya. debit air sungainya lebih gede ya. Maka kemudian mungkin ya secara teori hanya yang dekat danau itu saja yang pH-nya rendah Ya. ya. Jadi kan ini kan outletnya misalkan di sini ya, ini kelihatan kan outlet. Mungkin di sini pH ini kan normalnya 6 sampai 7 ya. Iya. Nah, mungkin di sini 5 misalkan ya. Kalau diambil danaunya pH-nya misalkan 3 ya. Tapi begitu masuk karena debit ini cukup besar dan volume airnya juga cukup kecil misalkan. Nah, maka ini ya kalau belajar di kimia kan belajar molaritas ya. Tadi udah agak lupa bisa dilihat nanti. Artinya pencampuran air asam ini terhadap air yang ada di sini tidak begitu pengaruh kira-kira gitu. Gitu. Oke. Ya, Pak. Ditambah lagi dengan kondisi ini kan kalau melihat eh, gambar ini kan ini kelihatan kan ini lebih basah kan. Iya, Pak. Dan ini kayaknya lebih terbuka ya. Yang mana, Lebih Pak? Oh, iya, yang karena itu pemukimannya udah padat lebih di situ. padat kan. Pada saat ini kan dia lebih tertutup kan. Mas Hmm. hutan ini kan Padat. bukan satu kan. Ya. Dia belum sepadat ini kan. Mm-mm. Gitu. Nanti kalau untuk berikutnya kan kalau melihat dari kayak Marcel kan kemarin coba dari nggak jadi yang di tadinya Heru tuh yang mau di Burai itu kan bakteri Escherichia coli ya. Hmm. Kalau memang masyarakat membuang apa istilahnya tuh eh, toiletnya itu langsung ke sungai maka pasti bisa dipastikan kita akan menemukan bakteria itu kan. Hmm. Ya itu waktu di Burai kita gunakan pendekatan itu.
Oke. Ya, Pak. Tapi sementara dicoba gitu aja dulu tanpa kualitas air ya, air asam tambang cuma dilihat dari itu dulu aja. Perubahannya dulu. Dari pH tadi kan, Pak? Iya. Enggak, pertama sedikit dulu historinya, yang kedua dari keselamatan tadi kalau mau dikembangkan. Ada foto-fotonya nggak? Coba lihat. Fotonya bentar ya, Pak. Ini, Pak. Oh iya, memang ini masih kolam penambangan ini mah ya. Ya, tapi udah gabung sama tubuh sungainya, Pak. Nah jadi nanti ini Kiki di Palembang apa di Padang? Di Layo, Pak. Oh di Layo, oke. Oh saya di Layo. Nanti diambil itu pas foto pas danau tersebut masuk ke masuk ke apa namanya ke sungainya. Oh iya, Pak. Sebentar, Pak. Coba dicari. Sebenarnya ada Pak, cuma nyelip fotonya lagi di mana gitu. Oke. Ya nanti dilihatin itunya. Ya. Oke, ada lagi Ki sementara? Sudah, Pak. Sudah, Pak, kalau dari itu. Oke. Masih, Pak. Oke ya. Tadi yang masuk ini hari ini mapping sorry, hari ini tugas akhir ya. Kalau besok baru pemetaan. Tapi kalau 2019 ada yang mau nanya tugas akhirnya silahkan. Saya urut masuk tadi. Aldi, mana Aldi? Halo Pak. Ya, mana coba? Kemarin kamu kan nggak jadi ke PAI ya? Iya. Jadi mungkin ke paper dulu ya Pak ya? Ya, paper dulu. Ya karena kamu kalau nggak punya paper juga nggak bisa maju kan? Udah masuk belum Pak? Ya, udah. Nah ini kan Pak, papernya udah saya kirim juga di Dropbox. Ya kan sudah saya bilangin, dosen itu nggak cuma ngurusin mahasiswa. Ngurusin akreditasi kamu juga full screen gede coba. Ini Apa? gedein. Dari atas, judulnya dulu. Dijelasin itu dari awal. Ya ini judulnya apa? Pengaruh air asam tambang terhadap. Kenapa? Pertanyaan saya kenapa air asam tambang? Pertanyaan. Ya karena kan di daerah air batu itu terdapat apa? Banyak keterdapatan air asam tambang dari galian tambang liar di sana kan Pak. Sedangkan di air batu juga apa? Kebutuhan air minum dan air sumurnya tuh cukup banyak gitu kan. Oke, Jadi pertanyaan pertama, apakah tambang tersebut menghasilkan
air yang asam. Iya, Pak. Kalau dari itu, iya. Kalau dari keterdampakan fisik secara ini apa? Iya, menghasilkan air asam tambang. Misalnya, Apa? misalnya gimana? Mana coba buktinya kamu gimana? Bukti bahwa itu Ini, Pak. Di sekitar-sekitar apa? Yang galian-galian tersebut keterdapatan air asam kan. pH-nya berapa? Kalau untuk kemarin tuh nggak bawa pH meter sih, Pak. Jadi air asam tambangnya juga nggak sempat diuji kalau kualitasnya. Ah, pertama teorinya dulu dia bahwa itu air asam tambang, maka sudah membuktikan itu pH-nya asam. Kalau terus kamu pakai apa membuktikan bahwa ada air asam tambangnya? Gimana cara membuktikan bahwa itu ada air asam tambangnya dari mana? eh Ya dari kenampakan fisik aja gitu, Pak. Terus juga nggak ada apa, nggak ada kehadiran makhluk hidup juga di sekitar Nggak ada apa? Nggak ada apa? makhluk hidup, biota-biota hidup di situ. Pertama, kamu mesti paham dulu apa itu air asam tambang ya. Coba mana definisi air asam tambangnya mana? Di pustaka kamu. Air yang terpengaruh oleh mineral sulfida. Nah itu kan ada Fe2S. Terus berarti kamu nguji nggak? Yang diuji itu apa air sumurnya, Pak, yang apakah terkontaminasi. Kalau misalnya itu ada sih yang terkontaminasi, Fe-nya ada. Eh, kamu kamu kan belajar kualitas air tanah ya. Ya, Berarti pertama kalau bicara sumber pencemarnya dulu. ya, Sebelum kamu nguji sumurnya, berarti kamu mesti nguji dulu sumber pencemarnya. oke. Kalau kamu nggak nguji sumber pencemarnya, gimana kamu menyebutkan bahwa sumur kamu ini tercemar oleh air asam tambang tadi itu? Kan pertama berarti coba kamu ke gambar. Ya itu kan ada alat yang sederhana aja, pH aja. Di lab kan juga ada itu. Ya, Pak, kemarin udah bikin rencana tapi maafnya lupa gitu. Iya, berarti kamu nggak paham apa itu air asam tambang. Itu poinnya. Ini kan, oke. Ini kan kamu ngambil titik ini ya. Ya berarti kamu kan ini airnya ya. Oke. Berarti pH-nya berapa dulu pastikan nih bahwa memang dia dibuat tercemar itu. Oke, Pak. Oke, pastikan dulu. Ini cuma satu sumur. Enggak, Pak, itu yang titik biru itu sumbernya. Ya, ini misalkan ya, ini jarak dari sini ke sana aja kan, apalagi ke sini cukup jauh nih. Oke, pertanyaan pertama ketika dia akan mengalir, ya sumur kan ini kamu berarti air tanah dangkal yang kamu akan gunakan kan? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi pertama pastikan bahwa ini si tambang ini memang pH-nya itu bersifat asam ya. Jadi cari dulu definisi air asam tambang. Iya. Oke, karena ini kan sebetulnya dia bukan tambang batu bara, dia kan tambang galian biasa. Pertanyaannya kan dari mana sumber asamnya itu sendiri? Ini formasi apa misalkan? Masih telang akar. Tanah kain litologinya apa? Batu pasir, batu serpih. Terus ada sisipan batu bara juga. Nah, berarti kan si batu baranya ini yang kemungkinan
menjadi air asam tambang. Oke, berapa tebal? Dia kan menjadi air asam tambang ketika simpelnya ini suatu lapisan. Ketika dia terbuka, terisi air, maka kemudian dia mengendap sebagai asam tambang. Kan itu. Prosesnya disebut apa? Oksidasinya itu yang menyebabkan keluarnya air asam tambang itu. Nah, itu yang dijelaskan saya saja. Ya, secara konsep aja kamu kan masih belum memahami itu. Jadi pertama ini asam tambangnya dulu kamu lihat. Kamu step bahwa alat itu alat yang sederhana lah. Kita punya alat ukur pH. Maksudnya biar kamu mau hidro itu bisa dipakai. Kan praktikum juga sekarang udah pakai alat itu kan. Ini kan talang akar, ya. Berarti di sini ya, kamu jelaskan bagaimana si kemunculan air asam tambang ini. Jadi nggak cuma foto ini. Misal ini proses penambangan. Terus kemudian di sini terjadi genangan ya. Kan kolam yang besar itu kan sekarang banyak anak-anak berenang kan kalau saya lihat kalau saya ke sana. Kalau kolam yang ini enggak, Pak. Kolam yang apa? Bukan yang ini. Iya. Nah ini karena kamu nggak ngerti secara substantif sih, jadi jawabnya tuh asal ngomong aja. Ini berapa luasnya? Sehingga kamu berani naik sampai di sini. Kalau titiknya tuh banyak, Pak. Ini salah satunya aja air asam tambang. Kalau luas yang dari ini sekitar 10 meter lebih kali ya. Nah terus ini apa? Gimana ceritanya? Berarti dia ini kan sebetulnya genangan-genangan yang terbentuk akibat proses penambangan. Gambarnya juga ini tidak bisa seperti ini. Berarti ini kan peta geologi yang kamu paksakan, ini kan daerah Sukomoro ya. Judul kamu air batu, ini Sukomoro. Mengganti, Pak. Ya. Oke, ya. Jadi kamu buat dulu peta sebaran si kolam-kolam ini. Oke. Petanya yang bagus ya. Dan kemudian seberapa besar jarak terhadap penduduk. Oke. Terus coba lihat metodenya. Metode. Nah, jarak sampah air tambang 210 meter 1 kilo. Terus ke bawah scoring, mana scoringnya? Kamu nentuin batas layak minumnya dari mana? Dari Permenkes. Kalau itu ada berapa banyak parameter? Kalau dari sini 11, Pak. 11 Nah, parameter. ya, terus kamu gunakan berapa? Ya, 11. Mana coba? 11. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya juga, Pak. Jadi, ini nih. Ini parameternya nih. Apa mau lihat dari tabelnya, Pak? Ya, dari tabelnya. Nih, kan 11. Iya, oke. Berarti ini kan besi. Kamu tahu besinya dari mana nih? Apa, Pak? Ini SM5. Terus berapa sumur kamu lakukan analisa? 6 sumur, Pak. Kalau ini. Ini kamu uji kualitas air. Iya. pH-nya udah jelas ini. Iya. Tidak memenuhi dari pH 2 kan. Ini pH air sumur atau pH air? pH yang sumur yang ini, Pak. Sumur 5 ini, Pak. Ya, itu berarti kan sumur terdekat. Terus sumur yang lain? Kalau sumur yang lain itu parameter kimia kayak besi dan lain-lain itu enggak, tapi pH-nya nggak memenuhi standar semua. Ya, terus coba pustakanya mana?
ada 9. Ya ini kan pustakanya yang baru ada. Oke, misalkan ini 3, apa yang kamu step nomor 3? Ini Metode water sampler Van Doren. ya. Oke. Terus? Ya ini kan nomor 4, nomor 5 gitu. Coba kesimpulannya mana kesimpulan? Terdapat. Nah, Jadi ini kelemahan kalian ini metodenya kan nggak dijelaskan. Coba lihat ke metode. Gimana cara ngitungnya? ditambahin lagi gitu ya Pak ya, proses perhitungannya gitu. Terdapat interval tinggi 11 kali 2, skor tanda 11 kali 1. Iya. Ini kan hanya 1 dan 2. Itu menurut siapa? Menurut itu memang dari apa peraturan Permenkesnya gitu. Coba mana peraturan Permenkes 2010-nya? Berarti kamu punya kan rujukannya? Aduh, disimpan tapi mau dilihat apa ya? Cari dulu ya Pak. Iya, kamu ketika nyimpan itu berarti kan kamu ada dasarnya. Soal metode kan harus jelas, harus clear. Kalau kamu nggak bisa, ya kalau dia cuma sebatas menunjukkan besarnya ya. Ini kan cuma 1 dan 2 ya, 1, 2. Ini kan kalau nggak ya, kalau di statistik kan kalau iya tidak itu kalau dalam ini kan binomial distribution kan. Padahal sudah lebih banyak lagi metode yang lebih bagus ya, lebih advance ya. Gitu. Jika skor kurang dari sama dengan 17, berarti adalah jika skor lebih dari, makanya kan ujungnya cuma batasan ini aja antara 17 dan 18 kan? Iya. Ini makanya metodenya coba kamu lihat lagi ya. Tahun berapa ini metodenya? Oke. Kamu udah gunakan tahun berapa metodenya? Nah, kamu aja nggak tahu metode tahun berapa Oke, Ya, ya. saya cek lagi kalau metode ini. Ya, jadi gambar itu nggak cuman cukup segitu. Kamu kan hanya 1 poin, kemudian tadi kata kamu coba ke gambar ke pertama itu. Katanya banyak, tapi cuma 1 yang kamu gambarkan. Yang poin yang seperti ini kata kamu banyak, yang seperti ini katanya banyak. Tapi ini cuma 1, berarti cuma sumber yang tercemar. Nanti pertanyaannya kenapa sumber ini tercemar? Terutama asamnya kan, hanya Fe-nya saja. Ya. Nah, yang lain kan nggak tercemar. Hanya ini saja, berarti, nah itu yang dicari. Itu kan proses infiltrasi dan sebagainya gitu. Aspeknya aspek geologi yang banyak dibahas. Oke. Berarti nanti kamu di sini perlu diinfiltrasi misalkan. Berapa banyak sih yang meresap ke sana, termasuk nanti pola aliran airnya. Kalau dari kontur saja misalnya sumur ini lebih tinggi kan, ini kan kontur berapa nih?
Sekitar 20-an gitu, Pak. Ya, ini kan berarti di atas ini kan. Jadi kalau kamu gambarkan sumurnya, ini sumur. Ini muka airnya. Ini analisa hidrogeologinya. Ini muka air tanahnya. Nah, kamu punya gambaran itu. Ada yang disebut dengan apa? Apa, Flow? Air tanahnya kan kamu mesti buat dulu kan. Ini misalkan kalau ngarinya ke sini, ini kan dari kontur aja ngarinya ke sini. Ini ke sini, dari dalam muka air tanah, maka jelas ini tidak mungkin tercemar. Karena airnya ngarinya ke bawah. Dibuat dulu peta aliran air tanahnya. Jadi untuk menentukan pencemar itu juga kita perlu buat peta aliran air tanah. Ground water flow-nya mesti dibuat dulu. Oke. Dari mana data cara buatnya? Nanti cari referensinya gitu. Tapi kamu waktu kuliah hidrogeologi tidak menyimak. Dari kedalaman sumur itu juga sudah bisa membuatkan ground water flow-nya. Dari arah ke dalam sumur bisa ketahuan, paling tidak itu dasarnya kan. Di jam yang sama kamu ukur, ya maksudnya pada saat orang tidak pakai, di situ aja diukur muka air sumurnya. Kemudian dibuat peta aliran air tanahnya, ketahuan kemana air mengalir itu. Oke, perbaiki lagi, Di, ya. Jadi kamu tambahkan pertama lokasi yang seperti ini tadi. Oke. Petanya yang ada, terus kemudian arah aliran air tanahnya. Dibuat dulu ya. Oke. Yang ini juga Pak ya apa? Si air ini diuji juga gitu. Iya, ini paling tidak pH-nya nih. Tadi kan kamu menyebutkan di sumur itu yang jauh itu pH-nya aja kan yang apa namanya? Ya. Apa yang pH-nya aja yang kamu minimal pH-nya yang kamu ukur. Idealnya semua parameter yang kamu gunakan di sumur tadi itu. Kamu kan mencari beban pencemar, berarti yang pertama kamu identifikasi sumber pencemarnya. Oke? Itu pustakanya masih kurang, minimal 20. Kalau di jurnal itu minimal 20. Apa Pak? Maaf? Pustakanya masih kurang. Minimal 20 kalau pustaka itu. Kalau 2 namanya bukan pustaka, kamu cuma ngubok-ngubok satu paper aja. Oke, nanti saya tambahin lagi. Oke, ada lagi? Sejauh ini baru di paper sih Pak. Iya, itu dulu papernya jadikan dulu. Karena kamu meskipun udah selesai skripsi, nggak ada paper, nggak bisa maju juga. Oke. Makasih Pak. Ya. Tadi yang muncul, Ulfa mau diskusi tugas akhir atau pemetaan besok? Pak, saya mau izin nanya tentang TA, Pak. Kemarin kan mau di perusahaan itu ya? Iya, Pak. Udah. Jadinya gimana? Saya udah buat judulnya, Pak, sama metodenya, tapi masih bingung, Pak. Udah buat sampai bab 3, tapi masih bingung untuk metodenya, Pak. Saya di PT Tambang Batubara, Pak. Ya coba, mana yang udah dibuatnya dilihatin aja. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Judulnya apa? Judulnya rencananya tuh Pak, kualitas batu bara berdasarkan nilai kalor dan analisis proksimat di PT Kasongan Mining Miles. Ya ini judul yang tiap tahun selalu begini. Oke lah, apa lihat dulu nanti. Terus? Kemudian udah buat bab 1-nya, rumusan masalahnya, lokasi ketersampaian,
kajian pustaka sama masih bingung di metodenya, Pak. Iya, karena kan pertama kan yang di metode itu kan berarti karena kamu bicara kualitas, ya, ya coba dicari dulu bagaimana analisa proksimat itu dilakukan ya. Ya, Pak. Kan sudah banyak sebetulnya. Terus selalu ya selalu begitulah ya. Nah terus dari situ sebetulnya kalau saya sih lebih melihat kembali ke aspek biologinya. Terus nanti ini kan ketika bicara asap proksimat berarti kan mesti izin dari perusahaan ya. Iya, Pak. Ya, berapa sampel yang diizinkan dan sebagainya itu sudah. Atau ini baru mau berangkat. Kemarin yang udah di sana kan si apa namanya? Denny sama Silvi, Pak. Silvi ya, sama Tapi dua. beda PT, Pak. Hah? Iya, kalau dia Denny di PTBA ya. Iya, saya tahu dia di PTBA dan kemarin juga dia waktu dia mau ngambil judul estimasi pemodelan itu saya bilang pasti dia sudah punya pendekatan kan. Jadi ya harus ada metode lain yang mesti itu. Aduh, ini ada mahasiswa inbound. Oke. Ya, ini pustakanya kan jadi cari tentang asap proksimat itu kan sudah banyak. Coba judulnya apa? Ke atas. Ya, jadi cari aja nilai kalor dan asap proksimat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan di cekungan mana ini? Cekungan Jambi, Pak. Di cekungan Sumatera Selatan, di subcekungan Jambi, Pak. Nah, itu kan juga sudah banyak karakter batu bara di cekungan Jambi itu sudah juga ada ya. Nanti masuknya ke yang mana kan? Nanti kan paling nyarinya kalor tinggi dan sebagainya. Ini mah sudah banyak lah yang bicara nilai kalor dan sebagainya. Justru yang belum banyak itu hubungan antara kualitas batu bara terhadap genesanya itu yang belum banyak dibahas. Karena kalau paper studi-studi lainnya sudah cukup banyak kualitas batu bara dari nilai kalor. Nanti hubungannya itu paling dapat angka berapa, pakai regresi linier, dapatlah angka sekian dan sekian. Ya, itu terlalu common sih bagi saya. Ya, itu no improvement lah implicitnya. Itu hanya replikat dari riset sebelumnya ke riset sekarang gitu. Nah, justru yang banyak diharapkan dari geologis itu adalah bagaimana si kondisi cekungan ini mengontrol kualitasnya gitu. Bukan kualitas batu bara yang ada sekarang itu sudah given gitu. Itu. Jadi nanti kalau lebih, tapi ya ini untuk TA-nya mungkin kan mau ke sana ya. Ya nggak apa-apa untuk bisa masuk dulu, tapi nanti di deskripsinya kayak kalau kamu tahu Padli kan ujung-ujungnya kan dia ada pendekatan statistiknya yang sangat clear ya, bagaimana penentuan nilai karakteristik yang kemudian di situ terhadap posisi lubang bor. Nah ini kan berarti kualitas batu baranya ya nggak apa-apa untuk masuk ke PT-nya dulu aja. Cari aja ini tentang nilai kalor dan asap proksimat, rujukan-rujukannya, kemudian diteruskan saja proposalnya. Ya. Ini kan di sini saya lihat sepintas, saya sempat buka juga semua sepintas-sepintas. Itu masih belum banyak juga membahas teorinya ya. Padahal sudah cukup banyak yang membahas proksimat ini. Ya, gitu Pak ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya.
Maaf Pak, sebelumnya Pak lagi di perjalanan Pak. Mm-mm. Ini Pak, untuk pembuat karya rencananya Pak ngambil data fokusnya ke tentang air tanah gitu Pak untuk tugas Yang kemarin akhir nanti, Pak. PAI kan? Iya Pak, dari PAI kemarin. Nah terus rencana apakah buat proposal baru lagi itu Pak untuk pembuatan untuk penelitian di daerah sananya gitu Pak? Ya, kalau kan begini, proposal itu kan diperlukan untuk mengambil data pada saat ke sana gitu ya. Nah, proposal kalau ini kan bukan di perusahaan, sebetulnya ya kalau memang Rean tidak perlu surat ya nggak masalah. Tapi kalau memang perlu surat menyurat ya itu boleh dibuat proposal kan gitu. Gitu. Berarti nanti Pak untuk proposal kalau misalnya kita ngajuin proposalnya nggak apa-apa kan Pak? Istilahnya Nggak apa-apa, kayak, nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Hanya tidak perlu diseminarkan. Iya Pak. Rian rencananya fokusnya di pumping test gitu Pak. Ya, Rencananya okay. Dari air tanah itu Rian pumping test, tapi kayak buat analisa kualitas air tanah gitu ya Pak, dengan analisa pumping test itu gitu Pak. Ya, kalau kayak itu dibuat aja nggak apa-apa, nanti proposalnya kita diskusikan untuk nanti persiapan pas menjadi tugas akhirnya kira-kira gitu. Siap. Iya Pak. Makasih banyak Pak. Oke, kamu mau kemana lagi? Mau pulang? Iya Pak, mau pulang Pak. Ke Padang lagi? Pak, masih ke Palembang Pak. Oh, di jalan dari mana? Ya, keren. Oke. Ya. Makasih Pak. Oke. Tadi setelah Ulfa siapa? Reza atau Gagas atau Roman? Oh, Reza dulu. Oke. Iya, Pak. Tadi saya nggak ngeliat. Oke, Kak, kamu belum dapat jadwal? Belum, Pak. Belum keluar jadwal. Ya, mungkin kita juga gimana lagi ya. Kami cuma segini-gininya. Baru kemarin selesai akreditasi. Terus cukup banyak lah yang perlu kita siapkan ya. Ya, meskipun kita juga tahu hasilnya nggak mungkin unggul ya. Beberapa poin nggak ada. Dosen kita kurang, saya ditanya apa mungkin membimbing 32 mahasiswa. Ya, itu yang terjadi, saya bilang. Udah gitu ada yang protes lagi mahasiswa, bimbingannya kalau diskusi gini panjang. Iyalah, saya bimbing 30 orang mahasiswa. Mungkin kan 1 orang. Reza selesai ganti. Rizky selesai ganti, kan nggak gitu, masih kita lihat juga. Oke, nah sambil nunggu kamu sekarang berprogres aja nggak? Ya. Oke Pak. Nah sekarang progres paper udah resmi publish? Belum Pak. Kemarin tuh sudah saya sempat chat kata ibu dari papernya itu cuma ada perbaikan kata-kata sedikit, lagi masih dalam tahap penyusunan untuk publish di jurnalnya Pak. Oke. Terus? Oke, Pak. Terus untuk progres saya sebenarnya saya sudah full draft sih Pak. Coba saya share-screen ya Pak. Oke. Ya karena yang belum bisa seminar ya. Minggu ini pun Bu Elinya ada kuliah lapangan sama Pak Yogi. Oke. Pak ada Pak? Belum. Oke. Udah. Oke Pak. Ini sebenarnya untuk bab terakhirnya. Kamu coba di view-nya klik, lihat biar kelihatan. Kan udah diajarin. Biar kelihatan view-nya ini nih. Oh iya. Sini, navigation panel-nya biar kelihatan. Apa aja yang sudah mau bahas. Oke. Ini Pak. Atas. Nah. Geomorfologi berarti salah nih. Lanjut. Ininya salah. Kamu keklik itu kan. Coba. Ya, ini keklik kan. Harusnya kan 51, 52 ini nggak ada tulisan ini. Coba kamu klik aja di sini. Nah, ini kan harusnya bukan home. Nah, ini kan bukan heading 3, tapi normal kan harusnya. Oh iya. Ya, kamu klik normalin dulu aja biar nanti kelihatan. Nggak, klik aja di situ. Nah, pindahin ke normal. Nanti edit lagi tuh.
Nah, ini kan rapiin aja fontnya berapa tadi. Harusnya Times New Roman berapa kan? Oke, Pak. Oke. Oke, untuk hasil-hasil dari apa namanya data monitoring sebenarnya sudah saya ini semua Pak, saya Oh iya. olah semua pakai rumus kualitatif dan segala macam. Terus kemudian hasilnya saya tentuin itu ada 3 kondisi, untuk kondisi aman, hati-hati sama kondisi evakuasi Pak. Nah, dari Ini stop. Ini orang juga ya, nggak Pak. akan paham. Mm-mm. Yang pertama, kriterianya mana? Kriteria kan kamu Kriteria kan cuma 3 ya. ya Aman, hati-hati, sama evakuasi. Oke. evakuasi ya. Nah, sekarang kriteria di mana? Kamu kan menentukan threshold-nya. Oke. Nah, ini juga saya selalu berkali-kali katakan, ini Ya, Pak. jangan seperti ini. Ini kamu kan hanya Ngangkat. ya. Ini kan yang nggak kebaca. Maksud kamu apa nih? Ya ngambil apa sih? Nggak screenshot gambar aja Pak dari Nah, ini nggak. Ini kan bisa apa kamu sumber. gambar ulang kan. Dan ini penjelasannya seperti apa coba? Apa Oke. bedanya? Apa bedanya? Jadi apa draft? Nah, kan kamu sini belum apa kan? Sepertinya ada sebenarnya kemarin saya ini Pak, saya nggak jadi pakai yang ini. Ada saya coba share ininya ya Pak, apa namanya Kamu pakai yang referensinya Pak. mana? Enggak masalah nggak mau pakai yang mana. Itu yang penting kamu itu kan membaca dari Prisma. Pakai yang ini Pak. Klasifikasinya Pak, ada normal, hati-hati sama evakuasinya Pak. Oke. Nah, berarti yang tadi diganti ya? Iya. Oke. Itu, Nah, Pak. ya berarti kan ini pertama kan saya sampaikan ada penulisan ya. Biasanya awas itu di bawah. Berarti kan tadi kamu nih saya tulis ya. Mau bagi normal, terus siaga, hati-hati ya, siaga atau hati-hati sama evakuasi Pak. Awas. Nah sementara tadi kamu tulis apa? Normal, hati-hati, evakuasi ya. Nah ini berarti kan udah beda lagi tuh kan? Oke, ya. Kamu pakai yang mana ya? Oke. Nah, sebetulnya kan kamu hanya Prisma kan mendapatkan yang ini kan, pergeseran material itu kan? Ya, pergeserannya Pak. Ya, kalau yang ini kan pengamatan fisik kan, curah hujan juga ya, kamu kan katanya nggak punya curah di sana kan nggak harus mengamati hujan jam-jaman kemarin kan? Iya Pak, jadi pakai data kan? global itu. Ya, ini dari ini. Terus kemudian ini juga pengamatan fisik ini kan? Iya. Oke. Terus yang ini juga di pengamatan kan? Yang 456 ini dari 2456 dari pengamatan kan? Ya, Nah, Pak. seperti ini 7 dari penggabungan pada lereng gitu kan? Jadi kan sebetulnya yang kamu lihat itu biasanya juga kan nomor 1 aja kan? Prismanya itu kan? Oke. Iya, benar. Nah, sekarang data prismanya seperti apa? Coba kamu tunjukin nanti alurnya di alurnya. Nah ini kan? Ini ada ya, benar. Oke. Terus data prismanya rencana di lampiran Pak. Ya. Nah untuk poin ini kan yang kamu untuk melihat yang tadi kan yang 4, 5, 6 itu kan. Kamu kan di sini nyari FS apa FK? FK Pak.
Dari FK kan? Oke. Iya. Terus Kemudian saya masukkan, kan saya ada ngitung apa? Bentar. Ya. Slope stability-nya kamu, oke. Jadi gini, pertama kamu, ini bukan data primer. Model ini, gini. Prisma itu untuk melihat pergerakannya. Oke. Clear? Sementara model ini untuk nyari FK-nya. Iya, Pak. Oke. Berarti kan di FK yang menuju kritis, kamu FK kritis tetapan berapa? 1, Pak. 1 kan? Iya. Nah, berarti di FK yang 1 ini dipasang prisma. Idealnya kan gitu. Ini kita bicara logical framework-nya ya. Oke, jadi misalnya nih, tambangnya bentuknya beginilah. Kemudian ini kan ada penampang 1, penampang 2, penampang 3, berapa penampang itu terserah ya kamu buat ya. Yang sesuai dengan kebutuhan. Katakanlah ini ada ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini kan nggak semua prismanya ini kan bisa dipasang. Kalau prisma di sini, berarti kan dia bisa menembak ke segala arah ini kan. Itu kan cara kerjanya? Iya, Pak. Oke. Nah, dari sini kan ada nilai FK-nya ya? Dari hasil pemodelannya. Ya. Oke. Di 1 kamu dapat nilai berapa, 2 berapa, dan seterusnya kan? Iya, benar, Pak. Nah, kemudian katakanlah nih, yang ini nilainya 1 kan? Secara logika, ini yang paling tidak stabil kan? Iya, Pak. Yang coba akan terjadi failure tadi itu kan? Oke. Nah, dari poin ini yang kemudian, ini yang menjadi perhatian, berarti kan perlu, katakanlah, modifikasi lereng gitu kan? Yang tadinya perbandingannya ini misalkan 40 derajat, harus dilandaikan menjadi 30 derajat. Kan? Nah, ini kan efeknya kepada overburden yang harus lebih banyak, gitu kan? Kan yang paling mudah kalau terus begini, ini batu baranya kan lebih mudah ngambilnya, cost-nya kira-kira gitu kan. Tapi kamu bukan ini tujuan kamu kan, agar tidak terjadi longsor. Oke. Ya itu nanti kamu jelaskan kenapa kamu membuat model ini. Dijelasin nggak? Belum ya? Ini, Pak. Nah, itu kan pemodelannya. Oke. Atau saya tanya, kamu dibalik ketika kamu masang prisma tadi, ya, yang melihat ada gerakan, kemudian itu yang kemudian kamu hitung modelnya. Mana yang kamu gunakan? Mana dulu? Kamu gunakan data prisma untuk buat ya itu, Pak. Jadi kan saya dikasih data prisma dari perusahaan. Nah, kemudian diolah hasil pergerakan prisma tadi pakai grafik tadi kan, Pak. Nah, di grafik itu juga ditentuin berdasarkan klasifikasi yang ada aman, hati-hati sama evakuasi tadi kan, Pak. Nah, kemudian setelah itu saya kan pakai pengaruh ke intensitas curah hujan tuh, Pak. Yang saya ambil data global kemarin, terus dapatkan kurva IDF-nya kan, Pak. Nah, dari 10 data monitoring tadi, saya ambil salah satu bentuk model lereng yang saya amati secara langsung di lapangan, salah satunya. Nah, kemudian itu yang saya ambil Pak, bentuk model lerengnya gitu, Pak, untuk di software pemodelannya. Nah, itu ada litologi dan ketinggian sama sudut kemiringan lerengnya, Pak. Tapi kamu nggak pakai sudut geser dalam kan? Nggak pakai pi sama si. Ya. Juga karena saya tidak ada di sana juga tidak ada geotekniknya kan ya, Pak, geoteknya. Jadi yang seperti Bapak bilang kemarin kan disuruh ngambil referensi terkait masalah properties batuannya terkait sama litologi yang mirip lah di lapangan, itu udah saya lakuin, Pak. Nah, terus untuk sifat karakteristik lerengnya itu betul-betul saya ambil dari lapangan, misal derajat kemiringan dari 55 derajat, terus tinggi lerengnya dan segala macam itu lebar benchnya itu juga
langsung dari lapangan itu Pak. Nah, setelah itu untuk pemodelannya itu Pak, saya aplikasiin ke Geoslop. Geoslop nanti menghitung, baru masuk ke Bentar, Geosipnya bentar. Pak. Itu produk akhir lah ya. Mm-mm. Yang menjadi pertanyaan itu ya, yang menjadi pertanyaan itu adalah kamu kan menentukan untuk mencari kohesi sama gagasan dalam kan ada referensi. Iya kan, ada rujukan. Nah, itu harusnya kamu hubungkan dulu dengan, oke, sekarang ke pengamatan tadi itu. Yang CL berapa, yang kamu kan punya berapa CL ya? 10 tadi kan? Ya ada 10 Pak. Oke, ke atas dulu. Nah, dari 10 CL itu, ya, ketika kamu akan translate ke model, berarti ada dasar ya. Misalnya, kenapa kamu, oke, kamu punya 10, sekarang gini, kamu punya 10 hasil. CL. Iya. 10 titik CL ya. Nah, Iya, ini tadi tabelnya mana? Coba lihat satu. Ini kamu sebetulnya kamu tinggal buat ditabularkan 51. Nah, ini Ja, kalau kayak ini kamu asalnya coba taruh juga di Dropbox. Ini penulisan ininya, ini nggak ada sentuhan satu titik sama sekali. CL28. Iya, Pak. Oke. Oke. CL28 itu ke bawah. Nah, pertanyaan pertama yang mesti kamu jelaskan, CL pertama kan ini 1 ya. Ya. Deforma garis bawahnya kamu tahu di 1. Garis merahnya kamu tahu di 3. Oke. Di CL429, klik yang bawah aja, klik di langsung gambarnya. Mana? Udah Pak, 29. Oke. Ya, 1 dan oke. Nah, pertanyaannya kan yang mesti kamu jelaskan, kayak gini nggak usah tulis Microsoft Excel ya. Karena seolah-olah kamu mewajibkan orang pakai Excel. Ini nih. Ya. Oke, Pak. Terus pertanyaan pertama, kenapa 1 ini dari mana? 1 itu kenapa jadi hati-hati? Oke. Dijawab, bukan oke. Oh, dijawab. Dari klasifikasi yang saya rujuk paper tadi itu, Pak. Oke. Oh, mana Kan tadi? ada rumusnya. Gitu. Saya lihat 1. Berarti ini deformasi 1 meter. 0,1 Iya, Pak. berarti 10 cm kan? 0,1. 10 cm. Oke. Ya, 10 cm ketika terjadi deformasi 10 cm maka dia sudah masuk ke hati-hati. Hati, ya. Oke. Kemudian kalau dia sudah 30 cm maka dia sudah termasuk ke awas kan, karena oke. Nah, yang perlu dijelaskan ini kan ada 2 kurva ya. Ya, antara ada yang kurva biru sama yang merah. Yang itu aja. Oke. Oh, ini yang aja. biru sama yang merah. Oke. Yang biru itu adalah horizontal. Yang merah Ya, itu pergerakan vertikal. horizontal. Ya. Nah, ini kamu bisa tunjukkan nggak data logger? Ini data logger atau data pengamatan lapangan? Atau data logger yang sifatnya continue? Data dari total stationnya, Pak, tiap hari itu itu, data Pak. logger itu namanya. Oh, data logger. Data logger, karena kan kamu tidak ngambil per setiap menit kan. Jadi begitu keluar ya kamu buat kurva aja gitu kan. Iya, Pak. Oke, berarti di sini kritisnya tanggal berapa nih? Tanggal 13 Januari, Pak. 13 Januari. Oke. Iya. Yang atas tanggal berapa? Sama nggak? Peak-nya. Kita peak-nya aja dulu. Oh, sama, Pak. Dia tuh jadi 1 bulan ada kisaran 4-5 CL biasanya diambil, Pak. Jadi misalnya 28 sampai 31 itu dalam 1 bulan gitu, Pak. 3 minggu gitu. Oke. Berarti ini 13 Januari. Ini kan oke, yang tadi terus di CL30. Nah, ini ada beda lagi nih. Dapat lagi peak lain kan? Iya, Pak. Oke, jadi gini, biar kelihatan ya. Kamu buat
tabel nanti di bawah monitoringnya itu, ya. Peak yang berarti kan ini kamu nanti buat tabel ini CL ya. Ini prismanya ya. Ini CL 28 sampai CL 37. Oke, ini 37 ya. Nah, di sini tanggal ya. Deformasi maksimumnya. Ya maksimum aja, nggak usah kamu tuliskan semuanya. Jadi ini kan Berarti tadi 13 ya. Satu CL, satu data aja berarti ya. Kan deformasi maksimumnya aja berarti ya, Pak? Enggak, tanggal maksimum. Jadi misalkan ya, Ya. di CL pertama kan tadi 13 nih. Ya. 13 samanya berapa nih? Di 19. 19. Di CL 30 di 19 kan enggak di atas awas kan? Coba mundur. 29. 29 enggak, Pak. 19 Nah, kan? masih di hati-hati. Oke, terus nah itu. Yang jadi pertanyaan kan kalau berdasarkan hujan berarti kan sama hujannya. Ngerti nggak? Ya. Ngerti ya, Pak. Satu wilayah kan? Tapi kenapa hasilnya berbeda? Kenapa statusnya berbeda gitu kan? Itu. Ya, Di, silakan Di. Ya. Kenapa statusnya berbeda? Itu kan jadi pertanyaan kan? Oke. Nah, itu pertanyaannya. Ya, nanti kamu coba. Karena ketika nanti ya, buat dulu, terus kemudian next-nya kamu kan buat berapa model di bawah? Itu buat tabel. Di akhir sebelum kamu pindah ke intensitas, kamu bahas dulu. Ya. Paham, Pak. Berarti ada tambahan paragraf untuk tabel tadi yang menjelaskan perbedaan itu tadi berarti ya, Pak. Tanggal hasil maksimumnya monitoring tadi, Pak. Iya. Itu dilihat ya. Itu berarti ada sesuatu yang menyebabkan perbedaan nilai CL. Berbeda nilai awasnya di setiap CL. Iya. Oke, Pak. Gitu. Kan berbeda tuh yang tadi itu malah sudah sampai awas ya. Coba CL 37 saya cek aja random. CL 37. Nah, ini bentuk kurvanya berbeda kan? Iya, Pak. Kalau yang tadi kan spike tiba-tiba besar, tiba-tiba kecil kan. Tapi ada beberapa kurva yang sifatnya itu seperti rayapan. Jadi dia sempat naik, tapi kemudian dia tidak serta-merta langsung turun si deformasinya itu kan. Iya, Pak. Nah, sebetulnya kan ini kita bicara proses deformasinya itu ya. Kenapa kalau dia tiba-tiba besar, kenapa dia tiba-tiba kecil gitu ya. Oke. Nah, terus nanti ini juga penulisannya dia, ini kan kamu kan hanya 2 digit ya. Ya. Nolnya dibuang aja. Oke. Ya, terus nah, terus kira-kira gitu ya. Oke, ya. Berarti nanti semacam interpretasi aja di akhirnya, Pak, setelah tabel. Ya. Jadi nanti kamu simpulkan dari gambar itu ketahuan mana yang deformasi paling besar. Kebayang kan? Kebayang maksudnya ya. Berarti deformasi paling besar itu probability failure-nya itu paling besar kan? Iya, benar. Nah, ya benar lah ya. Iya. Nanti kamu cek dengan model yang mau buat itu. Pertama kan berarti ada bentuk lereng ya, nanti hubungannya. Apakah bentuk lereng yang perbandingannya itu kan macam-macam ya, sudut lereng kan. Kamu kan tidak bicara nilai kohesinya, karena waktu kamu buat mau di bawah, nilai kohesinya sama atau tidak? Yang kamu kan kohesinya kan litologinya beda-beda, Pak. Maksudnya setiap litologi kohesinya ini. Iya. Jadi kayak gimana pada saat ngebuat model? Jadi pertama dari situ kan berarti kan kamu melihat ya dari jadi kita bicara sebelum buat ke model dulu kan. Dari pemodel tersebut kamu kalau bandingkan dengan, jadi kalau kamu
kamu bandingkan ya, deformasi sama kalau mau lebih ideal lagi nih, tadi kan CL ya, terus nanti ini kan deformasi kan, ya, terus pengamatan kamu kan ada litologi kan, Iya, Pak. terus ada apa lagi? Ada Perbandingan apa? lerengnya itu sendiri, lo pakai itu kan? Iya, Pak. Berarti ini kemiringan ya. Kamu ini pakai overall slope atau single slope model ini? Ini overall slope kan? Iya sih sebenarnya jatuhnya ya. Iya, karena kan kalau single slope kamu tahu dulu Iya. probability di sini, probability di sini, probability di sini, ini single slope kan? Iya, Pak. Tapi meskipun kamu punya 3 lereng, kamu buat seolah lerengnya begini kan? Iya. Sehingga kamu punya Iya, benar. probability yang ini kan? Pak. Berarti kamu kan pakai overall slope ya? Iya. Di modelnya. Benar. Nah, di CL tadi itu kan pasti kamu punya juga nilai-nilai setiap ininya kan? Slope-nya kan? Kalau CL biasanya di paling atas, Pak. Jadi apa lereng pertama aja, Pak. Lereng yang paling atas ini, Pak. Apa maksudnya prismanya itu di bench paling atas, Pak. Ya, Taruh ya. dia ngukur bench yang paling atas. Ini kan nggak diukur sama si prismanya tadi. Iya, enggak. Nah, tapi kamu punya data ini kan? Data itu cuma karakteristik lerengnya, Pak. Lebar benchnya sama kemiringannya itu cuman, Pak. Iya, Sama kemiringannya, litologi di dalam. slope-nya kan? Iya, benar. Iya, slope-nya kan? Slope-nya berapa? Slope-nya sama nggak? Kalau slope-nya itu tiap itu sama, Pak. Dibuat mereka 55 derajat semua, Pak. Oke, slope-nya sama berarti 55 derajat. Tadi, tapi Iya. ininya berbeda kan? Iya. Deformasinya berbeda kan? Deformasinya berbeda, ya. Deformasi berbeda, litologi juga berbeda kan? Iya, Pak. Berarti yang mengontrol deformasi adalah litologi kan? Iya, benar. Karena slope-nya sama. Sama. Nah, ini basic core-nya dulu. Oke? Berarti kamu buat modelnya semua sama kan? Ya, jadi saya ambil satu jenis lereng, terus ada model 1, 2, 3, dan 4 itu model itu maksudnya penyusun kondisi, Pak. Jadi model 1 itu pertama tidak terjadi hujan gitu, Pak. Nah, model 2 itu terjadi hujan selama 1 jam dengan intensitas sekian. Nah, model 3 terjadi hujan selama 5 jam dengan intensitas sekian, dan terakhir model terakhir itu terjadi hujan selama 10 jam dengan intensitas sekian gitu, Pak. Nah, intensitas itu dapat dari IDF tadi, Pak. Ya, IDF-nya oke. Ya, itu adalah untuk perubahan solvability. Tapi kamu belum menjawab penggunaan prismanya. Paham nggak? Belum terlihat hubungan yang jelas ya. Iya, kalau ini model ini saya udah kebayang lah pasti kamu yang sudah diskusikan ya. Tapi yang pertama itu adalah yang kita kan nanti akan melihat yang real probability-nya. Ya. Bukan real probability. Probability yang paling dekat ya. Jadi error itu paling kecil, ya kan? Nah, itu kan dari data Prisma. Kamu kan begitu nyampe ke sini, yang dipakai adalah data slope-nya aja kan? Iya, Pak. Kalau saya tanya, dari 37, 10 tadi, mana yang paling besar probability kelongsorannya? Kalau lewat jawab model, rasanya kurang sinkron sih, Pak, terkait Nah, itu masalah. karena kamu harus kembalikan kepada data deformasi ini. Iya. Bayang nggak maksud saya? Iya kan? Copy, Pak. Oke, berarti nanti at the end ya, di sini kamu kan pembahasannya tuh. Ya. Pembahasannya kan akan terlihat bahwa pada saat si slope-nya tadi kan slope-nya sama, deformasi lebih besar kan. Berarti kontrol litologi kan yang paling di situ kan. Iya, Pak. Nah, padahal pada saat kamu buat di kontrol litologi kan kamu nggak melakukan itu kan. Kalau yang ideal, ini ada berapa litologi? Ada 3 jatuhnya, Pak. Ada 3. Iya. Harusnya model itu ya, model itu jadinya ada 3 kali 4, ada 12. Model 1
untuk litologi yang 1, model 2 untuk model 1, Oh, 1 untuk litologi. Kan ada deformasinya kan? oh berarti satu model itu full satu litologi gitu Pak? Iya. Itunya nanti. Kamu Oh, karena penguatan lapangannya gimana gitu kan? saya kira satu model itu sesuai di lapangan itu Pak, kan di lapangan ada dalam satu lereng ada 3 litologi, jadi makanya saya masukkan satu Aduh, model lereng 3 litologi gitu Pak. ini litologi 1 maksud kamu? Litologinya mana sih di Iya, sini? maksudnya apa Pak? Litologinya ini memang datar begini, nggak kolnya Iya, datar soalnya banget. di lapangan juga datar-datar aja Pak, itu ya batu bara juga. Ya, berarti kan ini batu baranya. Bukan, itu lempungan Pak, Nah, yang sekarang kuning batu baranya pasir. yang mana? Batu baranya. Nah, ini saya ngambil apa acuan lerengnya, ini lereng yang batu bara yang belum ketemu gitu Pak. Jadi pas bagian ujung ini masih proses gali lagi gitu Pak. Kalau untuk gambar apa Hmm. lapangannya seperti ini Pak. Nah, ini Pak, ini lereng yang saya ambil untuk acuan buat modelnya gitu Pak. Nah, ini yang di bawah tuh masih proses untuk nyampe ke batu baranya lagi gitu Pak. Oke. Ini betul-betul datar ya. Pak. Oke. Over badannya tingginya berapa? Ini, Bang. Itu kisaran 45 meter Pak. Tapi bukan sampai akar pohon itu enggak Pak. Tapi Prisma kan sampai paling kotak merah itu Pak. Jadi Ya, sampai ya, kotak ya. merah itu Memang aja yang dia saya modelkan. ngambil ini. Oke. Nah, kayak gini, ini aja kan dari prisma. Kalau berarti ini CL berapa di sini? Ini CL37 Pak. Ini CL37 ya. Dari sini aja kan berarti kan kelihatan tuh berbeda litologi kan ini. Atau ini karena Itu tertutup itu? debrisannya Pak. Dari debris dari atas dari sini. Iya. Bahkan Jadi ini prisma makanya lebih. Nah itu maksud saya. Itu seperti saya sampaikan tadi ya. hmm, Berarti kan ini sini kan terjadi longsoran-longsoran kecil kan. Ini kelihatan di longsorannya kan. hmm, Dan dia jadi membebani di ya, lereng atasnya gitu. lereng atasnya itu membebani lereng di bawahnya kan. Iya. Nah, itu kan yang harus dipotret gitu dari model kamu itu. Atau yang kamu lakukan itu hanya probability overall. Jadi kamu tidak sampai melihat pada yang mana yang paling kritis. Ya, Padahal kan sebenarnya. harapannya melihat itu kan. Kamu kan punya 10 prisma itu kan. Ya kan? Kamu baru Iya, sampai menjelaskan kalau tadi hujan overall. kan. Tapi kalau ditanya Iya. pada prisma yang mana yang paling tinggi kemungkinan longsornya, nah itu masih belum terjawab kan? Iya, benar Pak. Nah, kan? Padahal, padahal itu yang ditunggu perusahaan kan? Iya, iya betul juga. Iya, itu. Nah, poin itu yang mesti kamu explore gitu ya. Ya, ya meskipun mungkin nanti pas sidang nggak ada yang nanya ya, tapi saya maunya sampai di situ. Karena sebetulnya that's you are as geotechnical Iya. engineer sebetulnya. Jadi kira-kira nyambungi sinkronkan antara Prisma ke pemodelan ini gimana Pak kira-kira Pak? Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kamu punya nggak penampang-penampang setiap prisma tadi? Nggak. Enggak Pak, karena cuman ada 4 lereng yang pas saya di lapangan itu, pas saya magang itu kebetulan pas lagi 4 lereng yang dipantau gitu Pak. Oke. Nah, data-data apa 6-nya lagi itu data bulan-bulan sebelumnya yang saya minta gitu Pak. Oke. Nah, sekarang dari 4 lereng itu, berarti kamu karakterize ya. Dari 4 lereng itu ada nggak yang kena awas, yang kena hati-hati? 4 lereng itu di CL34 sampai 37 gitu Pak. Itu coba kayak lihat. Hati-hati. Terus,
Ini juga masih hati-hati. Itu ada di atas itu udah menuju ke awas. Masih hati-hati juga sih Pak sebenarnya. Oke. Nah, Nah, ini juga terus. ya itu Pak, cuman 34 sampai 37 yang betul-betul pas saya saat lagi di lapangan itu Pak. Oke. Dan tanggalnya beda juga ya? Kalau 34 sampai 37 sama Pak. Tentang waktunya, pengamatannya. 34 sampai 37. Itu dari tanggal 25 Mei sampai 14 Juni. 25 sampai 14 Juni. Juni. Oke. Jadi 34 sampai 37 itu sama semua. Nah, cuman 28, 29 itu kan dari Januari Februari. Terus selanjutnya ada itu di bulan-bulan sebelumnya ya. ada bulan sebelumnya gitu, Pak. Oke. Ini bulan 2. Bulan 6 ya? Bulan 6, Pak. Nah, ini Bulan ketemu 5 aja sampai bulan ini. 6. Ini sudah mendekati ya. Oke, sekarang kita jadi gini, berarti kan yang CL, oke, berarti kan bulannya berbeda ya. Bulannya berbeda, deformasi juga berbeda. Nah, yang CL 28 tadi 34 sampai 36 di bulan 5 sama bulan 6. Ya. 28 sampai 33 sampai 33 itu bulan apa aja? Kalau 28 29 itu Januari Februari, Pak. Januari 2 sampai 31, 32 33 itu Februari, Pak. Iya, artinya kan curah hujannya berbeda aja. Iya, Nah, berarti di model kamu buat IDF-nya? IDF-nya ini, Pak. Untuk rancangannya. Jadi saya pakai model tadi itu, kondisi model itu saya pakai yang 2 tahunan gitu, Pak. Jadi durasi 1 jam yang data ini. Gini. Ini kan jadi pertanyaannya gini, ini periode ulang ya. Yang ideal itu secara logika ya. Januari ini hujan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Mei. Kamu coba lihat hujan tahunannya gimana? Ada dua cara pendekatan yang bisa dipakai. Gimana? Oh, nggak bisa dapat hujan bulanannya ya? Hujan bulanan tuh beda. Kemarin tuh sempat saya hitung, cuman ternyata pas penggunaan DF itu pakai harian maksimum kan Pak, jadi nggak jadi saya hitung untuk bulanan maksimum. Ya, ini kasusnya bisa begini. Kamu pertama punya CL-nya itu kan ada yang Januari ya sampai Februari. Oke. Ya. Terus ada lagi CL yang Februari. Pertanyaan saya, kamu dapat hujan bulanannya kan? Hujan bulanan dari perusahaan itu nggak dapat, Pak. Kamu dapat data curah hujan apa aja? Curah hujan itu yang ngambil data global itu, Pak, cuman Pak. Ya, harian kan? Harian maksimum, Pak. Harian maksimum. Oke. Berarti model yang kamu buat itu, kamu buat intensitasnya dalam dua tipe. Ya. Kamu kan dapat curah hujan harian bulan Januari, oke? Oke. Dapat curah hujan maksimum dan minimum bulan Januari dapat. Enggak? Ya. Oh, kalau bisa dicari. Coba data hujannya mana? Data hujannya. Ini, bukan data mentahnya. Ini kamu kan pertanyaan saya. Kamu dapat 4,4 ini curah hujan harian maksimum bulan apa? Minimum. Lupa juga, Pak. Bentar ya, Pak.
Saya coba share screen tabulasinya aja mungkin, Pak. Ya. Tinggal Gagas, Roman, sama Denny ya yang. Nah, ini data awalnya, Pak. Oke. Ini kamu kan data hujan bulanan ya. Oke. Tapi harian maksimum. Harian maksudnya. Ini bulanan, ini kan bulan Januari segini kan? Di bulan Januari harian maksimumnya di 55,59 itu, Pak. 55,79 itu, Pak. Harian maksimum. Terus? Februarinya harian tertingginya ada di 75,06 gitu, Pak. Oke. Dan seterusnya gitu sampai tahun 2021. Sekarang yang minimumnya gitu. mana? Minimumnya. Minimumnya enggak, saya itu, Pak. Jadi minimum di sini tuh saya ngambil dari seluruh tahun, minimumnya berapa gitu, Pak. Seluruh bulan dalam 1 tahun. Maksimumnya juga seperti itu, Pak. Oke, gini, Ja. Kondisi kamu itu kan kita kan mencari hubungan antara CL dan curah hujan ya. Iya. Nah, di sini kan terlihat ya bulan maksimum CL itu kan ada 2 bulan ya. Gimana, Pak? Data CL ini kan kamu dapat di sini sama di sini ya. Sama di Mei Juni, Pak, ya. Januari Februari sama Mei Juni, Pak. Nah, kan gini kan? Ah. Oke, memang kamu harus pisahkan ya. Dan di sini kan kelihatan ya bahwa di Mei ini lebih kering kan? Iya. Makanya kemudian itu ada hubungannya dengan deformasinya tadi. Ngerti nggak? Iya, ngerti, Pak. Kopi. Nah, jadi kamu mesti buat dua intensitas. Untuk yang ini berarti CL berapa tadi? CL 28 CL sampai 28 sampai 33, Pak. Januari Februari itu, Pak. Yang ini Ya. CL 34 sampai 37. Nah, kebayang kan? Bayang, Pak. Dua CL berarti kan? Dan itu menunjukkan secara hipotesa ya. Dari intensitas di bulan Januari, Februari lebih besar dibandingkan dengan IDF di Januari Februari besar daripada karena Pak deformasi lebih besar kan? Iya, Pak. Oke. Itu hipotesanya. Benar. Jadi kamu buat lagi IDF-nya untuk 2 kondisi. Oh, berarti nilai IDF kan perlu maksimumnya kan, Pak? Berarti Januari Februari itu kan maksimumnya. Ya. Jadi nanti kamu menemu maksimum di bulan Januari Februari berbeda dengan maksimum di Mei Juni kan? Iya, benar, Pak. Nah, setelah teori yang maksimum lebih besar itu lebih besar deformasinya. Iya. Nah, itu. Berarti untuk di pemodelan saya kan pakai CL36 tadi, Pak. Berarti pakai IDF di hasil Mei Juni berarti, Pak? Iya, di Mei Juni. Itu. Di Mei Juni. Berarti kopi, Pak. Berarti nanti di hasil pembahasan itu, Pak, IDF Januari Februari ditampilkan juga atau IDF Mei Juni aja, Pak? Kamu kan punya modelnya itu kan berarti kan punya dua kondisi ya. Oke, jadi nanti ceritanya begini, probabilitas kelongsoran di bulan Januari Februari lebih tinggi dibandingkan di Mei Juni ya. Di model tetap kamu gunakan kan? Iya, benar. Di model tetap kamu gunakan, tapi yang ingin kamu buktikan adalah deformasi di Januari Februari ini lebih besar karena IDF-nya lebih besar. Kalau mau gini ya, kamu buat modelnya itu kamu rubah ya. Tadi kan model pertama adalah tidak ada curah hujan gitu, normal maksudnya lagi keringnya. Nah, berarti yang lagi kering itu di bulan mana? Enggak, maksudnya model itu tidak dipengaruhi oleh curah hujan gitu, Pak. Berapa nilai FK-nya gitu kan. Terus? Nah, model 2 dipengaruhi curah hujan dengan durasi 1 jam, intensitasnya berapa gitu, Pak. Oke.
Nah, berarti nanti kamu kan buat dulu, berarti nanti punya dua kondisi dulu ya. Pertama, kondisi curah hujan di bulan Mei Juni, ya, sama curah hujan di Januari Februari. Oke. Berarti punya dua IDF kamu kan? Iya, Pak. Nah, terus untuk yang Januari Februari, berarti kamu kan pakai CL28 sampai CL berapa itu kan? 33. 33. Itu buat juga Pemodelannya, Pak. pemodelannya, berarti jadi 8 sekarang. Tapi nggak apa-apa pakai acuan model di CL36 tadi, Pak. Katanya mitologinya sama. Iya, sama. Iya. Yang Oh, beda nggak kan apa-apa hujannya berarti. kan? Iya, benar. Iya, gitu. Nah, nanti secara teori, secara pendekatan, karena deformasi di Januari Februari besar, itu lebih tidak stabil harusnya. Iya, hipotesisnya gitu. Hipotesisnya kan? Clear kan, ya? Clear, Pak. Iya kan? Oke, berarti itu nanti interpretasi akhirnya bisa disangkut pautkan sama data monitoringnya tadi kan, Pak. Masuk atau enggak, sinkron atau enggak terhadap hasil model tadi berarti ya, Pak? Iya. Jadi kesimpulannya dari hipotesis tadi kan gini. Pertama kan namanya kalau di model itu ada variabel bebas, variabel terikat. Variabel terikatnya itu yang tetap ya. Lerengnya tetap. Ya kan? Iya. Posisi litologinya sama kan? Mau buat sama kan? Berarti Iya. variabel itu cuma satu, hujan kan? Iya, benar. Nah, hujannya ini ada dua kondisi, hujan basah sama yang hujan kering kan? Hujan kering. Basah itu Januari Februari dan kering itu Mei Juni. Mei Juni. Dari deformasi di pengamatan Januari Februari itu lebih besar. Oke. Litologi sama, lereng sama, tapi deformasi besar. Berarti faktor pendorongnya adalah hujan kan? Iya, benar. Nah, itu yang mau kamu buktikan gitu. Oke. Oke, Pak. Tapi untuk modal tadi, maksudnya modal tadi kan ada 4 enggak? Tetap berarti ya, Pak? Tetap Modelnya modal tetap berarti ya, Pak? 4. Hujannya kamu rubah. IDF-nya jadi kamu punya Iya. 2. IDF di bulan Januari Februari sama IDF di bulan Mei Juni. Oke. Ini kan kelihatan tuh Januari Februari kering-kering ya. Ya memang ada beberapa tahun yang sangat tinggi, 83 ya. Ekstrim tuh. 2018 ya. Tapi nanti di IDF itu akan ya terreduksi. Reduksi kan? Iya. Karena kamu jadi hujan jam-jaman itu kan. Oke. Tapi untuk masuk ke model berarti nggak apa-apa kan, Pak, pakai hujanan canda yang periode ulang 2 tahunan, Pak? Nggak apa-apa. Boleh ya? Nggak apa. Yang 2 tahunan, tapi 2 berarti kan Januari, Februari sama Mei Juni. Dan tadi hipotesnya tadi yang Januari Februari itu mengakibatkan FS yang lebih rendah. Ya, karena buktinya terbukti kan? Di CL-nya tadi ya, Pak. Terbuktikan tadi kan? Iya kan? Iya, di monitoringnya tadi ya, Pak. Iya. Oke, ya. Kopi, Pak, kopi. Kopi, Pak. Ya. Siap. Kerja ya. Saja mungkin, Pak. Ya, nanti itu dibahas di proposal itu kamu jelaskan juga hipotesanya itu kan. Oh, tambahin lagi ya berarti ya, Pak? Iya, hipotesanya kan. Siap, Pak. Oke, itu aja mungkin, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya, jelas aja ya. Sambil nunggu itu. Insya Allah jelas. Oke. Sekarang siapa dulu? Gagas dulu apa Roman dulu yang masuk? Saya, Pak. Oh, Roman dulu. Oke. Saya baru mau ngajuin judul dulu, boleh nggak, Pak? Ya. Yang kemarin itu, Pak. Judulnya saya share screen kan, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Bentar. Ini judulnya itu, Pak. Kalau kemarin kan untuk publikasi di Upware itu kayak perhitungan kuantitatif morfometriknya, morfotektoniknya kan, Pak. Nah, jadi untuk tugas akhirnya itu saya mau mengimplikasikannya terhadap longsor gitu, Pak. Ya, coba lihat di view-nya kan, navigasinya biar kelihatan. Kamu strukturnya dulu, struktur apa namanya, isian kamu seperti apa? Saya belum buat, Pak, kalau draft untuk tugas akhirnya, Pak.
Oke, ya udah dibuat dulu kalau gitu. Ini mungkin rujukannya boleh dilihat nggak Pak? Ya. Dilihatin nggak Pak? Coba. Saya ini dulu Pak. Rujukan harus baru ya, kalau yang lama-lama. Ya Pak. Ini mungkin di yang agak tua dulu ya Pak. Yang ini rujukan dari Elham Doni. Ya, ini dasar 2008. banget semua orang pakai Elham Doni. Ya Pak. Dari mulai zamannya si. Nah dia kan Bagi siapa namanya itu? 16 ya, bagi sungai Pak. Nah saya tuh baru bagi sungainya lagi Pak. Soalnya kalau untuk yang publikasi kayak 2 sungai utama yang besar, jadi kayak umum gitu Pak. Kayak misal sungai yang di Elham Doni itu kayak bagi 2 aja gitu Pak. Nah saya tuh baru bagi anak-anak sungainya gitu Pak untuk menghitung morfometrinya ulang. Kan ada saya pakai 5 parameter morfometri Pak. 5 saja Pak. Kalau ini kan ada 6 Pak. Kalau yang untuk paper 2019 ini Pak ada 6 dia Pak. Saya nggak masukin yang nggak pakai yang BS itu Pak. Apa itu BS? Kenapa nggak mau pakai? Saya ini Pak menghitungnya itu Pak gimana itu saya belum terlalu ini Pak. Orang udah 6 kamu jadi 5 berarti nurunin kualitas paper kamu deh. Ya sudah Pak, nanti saya tambahin BS-nya Pak, boleh Pak. Soalnya di Elham Doni juga 6 Pak. Kalau di set itu kalau nambah bagus, kalau ngurangin berarti paper kamu nih kualitasnya jauh nurunin kualitas kamu sendiri. Ya, tapi Pak kalau untuk ini boleh nggak Pak? Nanti kan implikasinya terhadap longsor kan Pak. Saya untuk menambah datanya itu pakai data curah hujan pakai IDF kayak Reza tadi boleh nggak Pak? Ya iya, kalau memang harus pakai IDF. Kalau kamu pakai curah hujan atau tabuhan tanya Reza itu nggak kelihatan. Ya, nanti saya udah ini Pak dapat datanya gitu Pak kayak Reza tadi kayak curah hujan dari saya ambil 11 tahun belakang gitu Pak. 2011 sampai 2021. Nah, nanti yang menjadi pertanyaan, kamu nemu nggak rujukan menghubungkan dari IDF ke morfometrinya? Nah, itu Pak, kalau untuk menghubungkannya itu boleh nggak Pak? Pakai penjelasan deskriptif aja Pak? Ya nggak bisa. Statistikanya kan nggak bisa lihatin nanti. Kamu kerjain dulu aja, nanti ketemu bisa. Apa Pak? Kamu kerjain dulu, berarti nanti kan kamu ini nanti dibaginya per sub wilayah sungai kan, lebih kecil-kecil. Iya Pak, kan? ini Pak, wilayah sungainya udah saya bagi Pak. Ini Pak. Nah ini Pak, ada 35. Ya jadi nanti output kamu itu per wilayah sungai kan? Iya Pak. Apa namanya? Hypsometernya per wilayah sungai nanti kan? Iya Pak. Oke. Jadi mana nanti yang warnanya misalkan yang paling merah itu yang paling tinggi aktivitas tektonik Pak. Ya, gitu. Katakan nomor 12. Nanti hujannya kan mungkin akan similar gitu. Oke. Sebentar. Oh, ini kamu berdasarkan batas ya, batas das ya? Iya, Pak. Batas dasnya aja, Pak. Per batas das. Kalau enggak sih. Itu 33 kenapa kecil? Iya, itu ada kayak sungai kecil gitu, nah, Pak. Dia kayak penghubung sungainya kecil gitu, Pak. Jadi nggak Pak, saya masukin juga, Pak. Tapi nanti mungkin kayak ada faktor-faktor yang nggak bisa SMF kan mungkin nggak ini kan nggak ada gunungnya Pak. Mungkin SMF-nya nggak masuk gitu nanti Pak. Ya itu nggak ada SMF-nya. Nah kalau gitu kan beda kasus ya. Kamu tidak memasukkan karena tidak ada. Ya. Kan kamu ya, kurangi BS-nya. Berbeda ya, Pak. Kan? Bisa Pak nanti ya bisa BS-nya nanti Pak. Ya. Oke. Ya udah terus aja langsung dikerjakan. Dikerjakan dulu ya Pak. Nanti hasilnya nanti saya masukin di Dropbox aja mungkin ya Pak. Pertama metodenya dulu kamu jelaskan alurnya. Tanya Reza tuh, alurnya dulu kamu jelasin dulu. Kamu ngapain. Ini kamu kan baru ide ya. Ya. Kamu tuliskan metodenya dulu kamu tuliskan. Berarti bikin bab 1 2 3-nya Pak. Enggak usah dulu. Diagram alurnya dulu. Diagram alurnya ya Pak. Iya Pak. Kamu ketika ini pakai metode siapa? Ini kan Elham Doni ini. Terus ketika kamu bagi tadi dari siapa, parameternya apa, dan sebenarnya cara itu aja kamu jelaskan di situ. Iya Pak. Oke Pak. Oke. Ya mungkin cukup itu aja Pak untuk kasih tahu progres saya gitu Pak. Kalau pas ketemu lagi metode ya, saya usahakan minggu depan lah ya. Minggu depan Pak. Oke Pak. Karena kan kemarin kan habis waktu untuk
Nyusun dokumen lah. Sekarang saya rebut kamu maju semua ya, cepatnya. Oke Pak, mungkin cukup ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Gagas, mana Gagas? Baik Pak, saya mau bimbingan terkait publikasi Pak. Ya, udah tambahin belum rujukannya? Sudah Pak, sudah diperbarui dengan rujukan terbaru Pak. Oke. Sama disesuaikan dengan format yang Bapak revisi di Dropbox juga sudah saya perbaiki Pak. Karena kan Ini kemarin si Gusti itu kan dijiget ya, selalu diminta rujukannya, diupdate. Jadi sebelum itu saya selalu berharap kalian update dulu rujukannya. Nah ini penulisannya ini kan kenapa ini gas, naik gas, naik. Gagasnya ini ya. jadi Ke atasin. Yang gambar tadi itu. sinyalnya Oke. Pustakanya aja, saya lihat pustakanya. Kalau emang udah, kamu bisa submit aja, nggak apa-apa. Halo gas, oke. Ya udah, saya nanti cek ya. Tapi kalau ada perbaiki kamu submit aja nggak apa-apa untuk publikasi. Oke, gasnya keluar. Oke, Denny sama Silvi ya di PTBA. iya Pak. Gimana? Progresnya apa yang mau kamu ini kan? Masih belum ada sih Pak, soalnya masih tahap analisa lab juga kan di PTBA, jadi masih ngumpulin data juga dulu Pak sementara. Enggak, sekarang yang kamu kerjain apa jadi dulu nih? Apakah sama dengan proposal yang dikirim atau ada perubahan? Ada perubahan sih Pak. Formatnya tentang apa jadinya? Stockability? Saya bahasnya ada area tertentu di sesuai permintaan perusahaan dulu Pak. Jadi skema bench slope terhadap area weak layer gitu. Bench slope terhadap? Area weak layer Pak. Oh, jadi kamu nyari zona lemahnya, diminta begitu? Iya Pak, betul. Oke, terus? Kalau Silvi? Kalau Silvi itu ada perubahan judul juga Pak sih Pak? Ya kemarin kan saya bilang kayaknya kamu nggak mungkin lah usul-usul cadangan itu rahasia perusahaan. Jadinya apa? Sebentar Pak, soalnya baru pulang juga Pak dari PTBA. Ya biasanya sore-sore kan baru pulang ya. Ya. Halo Pak. Ya, Silvi jadinya apa judulnya? Jadi Silvi itu identifikasi pemodelan geologi dan perhitungan sumber daya batu bara di PIT-X. Nah, terus tuh maksud Silvi kan di Mainscape tuh juga rencananya mau masukin data kualitas. Silvi mau kalau bisa, tapi belum dicoba. Ini kualitas mau dihubungkan dengan data Proximate. Untuk sementara waktu ini Silvi sudah korelasi data bor melalui fotocore dengan log gamma ray melalui aplikasi Wellcat. Kemudian sementara juga sedang berjalan pemodelan pakai Mainscape tapi sudah selesai.
pakai Mindscape ya? Iya. Oke. Nggak, sebetulnya kita tuh punya janji untuk micromind ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke. So far aman ini ya, masih bisa diikuti ya. Iya Pak. Terus mau nanya Pak, untuk sempro tanggal 21 sama 28 itu harus suliet atau enggak Pak? Apa? 21 sampai 28? Apa sih? Halo? Ya. 21 sampai 28. Itu perlu suliet atau enggak Pak? Oh, ya kalau surat kan saat kamu lulus ya. Iya. Ya kalau memang di sana masih itu bisa siluet yang berikutnya. Kamu masih semester 7 kan ya? Iya Pak. Oke. Ya, kalau memang diizin perusahaan ikut, tapi kalau perusahaan sedang memang banyak itu, saya sih selesaikan dulu perusahaan. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya mau sempro tanggal 21 itu Pak? Kalau sempro nggak ada hubungannya dengan siluet. Oh, jadi nggak wajib gitu ya Pak? Kayak Kalau mau sidang, kamu baru wajib siluet. Oh iya Pak. Ya, berarti kamu mau sempro kan? Iya Pak. Berarti proposalnya sudah diperbaiki dulu. Iya Pak. Nah, berarti ini sama Reza tuh. Yang kamu kerjakan sekarang perbaiki proposalnya biar nanti tanggal 20. Nanti hari Minggu sebelum kamu tanggal 20 itu Senin kan ya? Iya Pak. Nah, Minggu kamu presentasi dulu ke saya. Oh iya baik Pak. Sama Denny juga, sama siapa satu lagi, Tri ya? Trianggara. Ya. Ya. Baik Pak. Siluet nanti, enggak. Siluet itu nanti pas kamu mau sidang aja. Baik Pak. Ya, nanti setelah kamu pulang mapping kan, seminar pemetaan siluet baru bisa sidang. Kalau kamu belum di siluet, kamu belum bisa sidang. Baik Pak. Oh ya, kamu juga belum punya publikasi kan ya? Iya belum Pak. Ya, baru Ryan ya sama Ihsan kemarin yang ikut. Ya. Tadi ada Rian satu lagi. Oke. Oke ya. Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Udah semua ya? Tadi si Pak. Reza, Reza. Galan keluar. Pak izin, Kiki ada yang mau ditanya lagi Pak. Oke, silakan Ki. Kan kemarin judul Kiki itu analisis perubahan morfometri Sungai Batang Ombilin terhadap keterbentukan geosid Danau Kandi. Nah, kan metode yang dipakai itu analisa morfometri sungai sama tadi yang ditambah history Landsat itu kan Pak, untuk tahu evolusi danaunya. Nah, kalau misalnya ditambah uji kualitas air tadi, itu berarti judul Kiki diubah lagi Pak, atau kayak mana? Kan nanti kalau kemarin publikasinya di mana Pak Ki? Kalau publikasinya sebentar ya Pak. Enggak, maksudnya kan hubungannya gini aja Ki, selesaiin dulu aja, nanti judulnya bisa tapi yang tadi dulu ya. Jadi sebetulnya kan Kiki lebih kepada danaunya itu sendiri kan, yang sekarang banyak kita mention itu kan. Nah itu Pak, kan kemarin yang kalau danau, itu kan Kiki nggak tahu kalau untuk morfometri danau. Jadi yang baru Kiki kerjain itu baru morfometri si sungainya aja Pak. Iya, tadi kan dijelasin, Kiki ngejelasin dulu histori danau tersebut terbentuk, bukan morfometrinya, tapi pembentukan danau tersebut yang kemudian menjadi objek wisata gitu. Jadi nyambung dengan yang kemarin papernya kan? Iya. Nah, itu. Jadi untuk judulnya nggak usah dibuat dulu kayak gitu. Ya, jadi karena kan Kiki kan tadi morfometrinya kan nggak berpengaruh banyak kan.
Iya. Karena sedimentasi juga nggak banyak dan seterusnya, maka judulnya fokusnya agar nyambung dengan papernya, evolusi danau apa namanya itu? Danau Kambi. Danau Kambi, evolusi Danau Kambi, atau gini, analisa morfometri, enggak juga sih, bukan morfometrinya ya. Itu lebih kepada evolusi Danau Kambi, enggak juga evolusi, tapi anthropogenic proses itu kan. Anthropogenic itu ada aktivitas manusia ya. Nggak bisa sebut evolusi, tapi lebih banyak kepada histori ya. Histori Danau Kambi nggak bisa bicara evolusi karena evolusi ini kan sepenuhnya. Nah, itu tadi Ki, analisa reklamasi pasca tambang, coba papernya. Nggak apa-apa, jadi judulnya, nah kan, ini kan, pengembangan lahan pasca tambang ya, untuk pengembangan geowisata, udah di ini masuk ke sininya. Evolusi dan kayak gimana Pak tadi? Bukan. Analisa lahan pasca tambang untuk pengembangan wisata di Kecamatan Salawi dan sekitarnya Kota Sawalunto. Tapi itu kan analisa lahan pasca tambang untuk pengembangan awalnya Pak. Berarti itu kalau untuk bagian wisatanya nggak terlalu dibahas kan Pak, tapi itu. Iya, kan salah satu findingnya tadi kan bahwa wisata itu masih jauh pengembangannya karena ada asam tambang dan sebagainya kan? Iya. Iya. Terus Pak, pertanyaan selanjutnya yang ingin Kiki tanyakan itu, kalau misalnya jadi kualitas airnya juga diuji, kan ini kondisinya Kiki masih di Layo Pak, dan kemungkinan untuk pulang ke Padang itu belum ada. Ya udah, makanya tadi kualitas airnya nanti dulu aja, yang tadi itu aja histori sama pengembangannya. Oh iya Pak. Tapi kalau misalnya ada data sekunder boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Iya, maksud Gigi kalau misalnya mau lebih diinikan lagi kan kualitas air itu, Gigi tadi ketemu data sekunder Pak. Oke, nah itu boleh juga digunakan, nggak apa-apa. Iya. Ya. Oke, Ki? Udah Pak. Ya. Oke ya, kita usahakan minggu depan lagi. Oke. Ini pokoknya yang mau bimbingan aja yang lain. Adelin kemana? Mas Meli. Kayak gitu dulu ya, semua sehat ya. Yo, saya N ya. Aja ya, itu Jaya jelas ya. Terima kasih banyak Pak. Ya.